selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nur Hidayati, mahasiswi PPG Daljab kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan memperkenalkan Ibu Rina Sriratna sebagai narasumber, di mana saya akan mewawancarai mengenai identifikasi masalah dari KD 3.1 dan KD 3.6 yang akan saya ambil. Baik, Ibu Rina, mohon maaf mengganggu waktunya, sudah siap. Di sini sudah ada catatannya ya. Ibu, nanti akan saya tanyakan beberapa pertanyaan. Mulai saja, Ibu. Siap. Oke. Untuk yang pertama di sini ada materi mengenai siswa belum mampu mengekspresikan diri ketika presentasi atau berdialog di depan kelas. Nah, menurut Bapak atau menurut Ibu, mengapa siswa sulit mengekspresikan diri ketika presentasi atau berdialog di depan kelas? Ya, mungkin ada beberapa hal ya yang membuat peserta didik sulit mengekspresikan diri untuk presentasi di depan kelas. Yang pertama itu mungkin pembendaharaan anak peserta didik itu sendiri yang kurang. Pembendaharaan kata, pembendaharaan kata atau vocabulary mereka yang kurang. Okay. Nah, itu sangat mempengaruhi terhadap kepercayaan diri mereka, kemudian juga keberanian mereka juga jadi kurang karena pembendaharaan mereka yang kurang tadi. Kemudian juga karena pembendaharaan kurang, jadi mereka mungkin sulit untuk mengungkapkan atau berbicara. Ya. Kemudian juga mereka sering merasa gelisah atau cemas untuk presentasi ke depan karena dilatar belakangi tadi, pertama pembendaharaannya kurang, kemudian juga timbul rasa tidak percaya diri, kemudian keberaniannya juga jadi berkurang. Intinya kalau mereka pembendaharaannya banyak, maka dia otomatis ingin menguji vocabulary mereka, jadi tumbuhlah kepercayaan diri mereka. Intinya yang satu itu vocabulary-nya yang kurang. Oke, baik Bu, terima kasih. Kebetulan saya juga sudah mengidentifikasi masalah ya Bu. Mulai dari yang tadi Ibu sebutkan, ada di antaranya kurangnya pembendaharaan kata, lalu kurangnya rasa percaya diri, siswa juga merasa cemas atau anxious, dan juga siswa hampir sama sih, siswa tidak memiliki keberanian. Nah, di antara 4 faktor itu Bu, kira-kira yang paling mempengaruhi yang mana Bu? Yang sangat berperan dalam pembelajaran. Iya, betul. Yang paling berperan itu semuanya berperan, tapi mungkin yang lebih berperan itu pembendaharaan kata mereka ya, pembendaharaan mereka. Jadi mempengaruhi semuanya. Semua aspek jadi mempengaruhi karena memang intinya kurangnya pembendaharaan kata ya Bu ya. Oke, baik Bu. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu. Di sini ada bagaimana sudut pandang Ibu tentang siswa yang tidak memiliki kepercayaan diri. Menurut pendapat Ibu bagaimana kalau ada anak seperti itu atau ada siswa Ibu yang seperti itu? Oke, mungkin diberikan motivasi ya, motivasi bahwa mereka itu bisa. Betul. Bahwa motivasi mereka itu semuanya peserta didik, tidak ada yang bodoh, mereka bisa kalau mereka ingin belajar. Betul. Ya. Terus dirangsang juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Saya sering merangsangnya dengan melihat tayangan-tayangan seperti video, kemudian juga musik. Nah, dengan itu pembendaharaan mereka mungkin akan bertambah, jadi kepercayaan diri mereka pun bertambah juga. Oke, baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kelima di sini ada ya. Menurut Bapak maaf ini yang keenam saja. Menurut Ibu, bagaimana contoh berdialog atau presentasi yang benar? Oke, untuk dialog dulu ya. Ya, untuk dialog dan presentasi itu sama sih. Harus ada latihan terlebih dahulu. Kemudian juga mereka harus sering role play ya. Role play. Kegiatan role play. Jadi role playnya mungkin bersama teman atau bagaimana Bu? boleh rekan sejauh
praktis. Oke, berarti praktisnya lebih rutin ya Bu ya? Percakapan, melakukan percakapan yang Melakukan lebih percakapan. Oke, baik Bu. Untuk itu mungkin kalau yang KD 3.1 saya barusan simpulkan kalau dari penjelasan Miss Rina mengenai siswa belum mampu mengekspresikan diri ketika presentasi atau berdialog di depan kelas. Pertama dari kurangnya vocabulary ya, mastery vocabulary-nya kurang. Lalu memicu ke faktor-faktor yang lain seperti cemas, keberanian dan yang lainnya. Nah, untuk itu kata Ibu tadi harus diberikan motivasi lebih ekstra kepada siswa ya. Dan juga di sini ada cara berdialog, lebih tepatnya dialog yang benar, yaitu dengan praktis rutin. Boleh antar siswa atau gurunya. Oke, untuk topik 2 sudah bisa Bu? Kita lanjut saja. Topik 2. Siap. Oke, untuk topik 2 di sini saya mengambil KD 3.6 kebetulan. Materinya, masalahnya yang saya identifikasi yaitu siswa sering terbalik mengenali descriptive text dan report text Bu. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Di sini menurut Ibu apa penyebab siswa belum memahami betul descriptive text dan report text? Oke, pertama ya kalau saya sendiri mengajarkan antara descriptive text dan report text itu dengan cara membandingkan teksnya. Oke. Ya, ini misalkan ditayangkan di papan tulis atau di seperti ini media ruang multimedia ya. Kita menayangkan mana teks deskriptif, mana teks report text seperti itu. Kemudian juga kita harus mengidentifikasi fungsinya itu sendiri. Fungsi report text apa, kemudian fungsi descriptive text apa. Selain fungsi juga kita harus tahu dulu apa pengertian dari descriptive text. Kemudian juga report text itu apa. Kemudian juga struktur generic strukturnya ya. Generic strukturnya dalam report text apa, dalam descriptive text apa. Nah, biasanya saya membandingkan kedua teks tersebut. Kemudian juga dari unsur kebahasaannya juga. Ya, itu. Baik Bu. Berarti cukup ya yang untuk nomor 1. Sekarang kita langsung ke nomor selanjutnya. Faktor apa saja kira-kira yang menyebabkan siswa tidak menyukai teks dengan paragraf panjang Bu? Karena kebetulan saya menganalisis masalahnya, selain dari yang tadi Ibu sebutkan, kebanyakan siswa tidak menyukai teks wacana yang panjang gitu. Mengapa Bu? Pertama mungkin tidak mungkin. Bagaimana Bu? Tidak apa Bu? Pertama kurangnya motivasi atau kurangnya kebiasaan mereka untuk membaca. Tidak dibiasakan mereka untuk membaca teks yang panjang, apalagi teks dalam bahasa Inggris. Sudah lihat katanya saja wow, sudah begitu ya. Nah, itu membuat mereka malas, tidak dibiasakan terlebih dahulu ya. Kemudian juga mungkin ada faktor lain seperti dari gurunya tidak memberikan motivasi atau tidak menjelaskan teks tersebut, misalkan tidak dijelaskan terlebih dahulu teks tersebut sehingga mereka tidak terangsang untuk membacanya. Intinya harus ada guru itu sendiri harus mempunyai trik supaya menarik teks itu untuk dibaca untuk dibaca oleh peserta didiknya. Triknya mungkin untuk bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris coba cari kata kerja dalam report text misalkan. 10 kata kerja dalam report text. Nah, setelah itu mungkin harus dikasih reward juga. Jadi supaya anak itu tertarik untuk membaca teks tersebut. Cukup bagus itu pemaparan dari Ibu. Nah, untuk barusan faktor-faktor ya. Sekarang ada nih satu lagi Bu, boleh ya? Di sini ada bagaimana cara meningkatkan pemahamannya gitu supaya mereka itu kan tadi tidak menyenangi ya karena alasannya apa. Nah, sekarang sudah tahu cara-caranya untuk siswanya lebih paham, kira-kira ada metode atau model mungkin pembelajaran yang Ibu biasa gunakan di kelas. Apa Bu? Ini cara meningkatkan pemahaman siswa terhadap
betul. Eh, Model atau metode teknik apa ya. yang bisa digunakan? Nah, kalau teks deskriptif dan report teks juga sama ya, hampir mirip misalkan. Betul. Nah, biasanya saya memberikan clue. Oke. Atau misalkan kalau dalam teks deskriptif itu coba kalian deskripsikan pet animal, hewan peliharaan kalian, atau misalkan coba kalian deskripsikan teman kalian. Nah, itu mungkin salah satu cara atau salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman tentang teks deskriptif. Oh, berarti ada kaitannya dengan dikaitkan dengan kehidupan sehari ya? Oke, kontekstual berarti. Oke, nggak apa-apa, cukup Bu. Mungkin kalau misalnya ini pertanyaannya juga hampir sama ya, bisa saya simpulkan di sini penjelasan dari Miss Lina mengenai masalah yang saya angkat ya di sini. Kalau misalnya kesulitan, tadi kata Ibu kita bisa membandingkan teks untuk siswanya lebih paham antara dua teks tadi ya, deskriptif dan report. Lalu ketika misalnya faktor-faktornya bisa jadi kurangnya motivasi atau bisa jadi dari gurunya juga yang kurang menjelaskan mungkin secara segi strukturalnya, unsur kebahasaannya dan yang lainnya. Lalu untuk tadi metode bisa salah satu contohnya teks deskriptif menggunakan clue ya tadi atau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Oke, baik, mungkin cukup sekian hasil wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Miss Rina sudah memberikan penjelasannya. Semoga saya bisa mendapatkan pencerahan untuk masalah-masalah yang saya angkat ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.